Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak diiming-imingi memang kurang semangat ya. Mudah-mudahan yang menjawab salam semua Allah permudah urusannya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah karuniakan pasangan yang solih dan solihah. Allah karuniakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah karuniakan saling qurratu a'yun sampai jannah. Maka inilah salam doa memohonkan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadi wa da'a bi da'wati ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita semuanya, Kiai Haji Ahmad Dailami, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para ustadzat semuanya. Yang kita hormati beliau chairman dari Ethos, Bapak Mukid Hendrayatno beserta Ibu Anita dan keluarga semuanya. Yang kita hormati Direktur Utama Pak Luki beserta seluruh BOD, para SVP, para VP, seluruh jajaran manajemen Ethos. Yang kita hormati para tamu undangan, barangkali hadir berbagai tingkatan pimpinan instansi pemerintahan. Biasanya kalau yang rajin hadir itu kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7. Alias ketua RW dan ketua RT. Teman-teman semuanya, keluarga besar Ethos, rekan-rekan yang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada siang menjelang sore hari ini, Allah menghimpun kita karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu peringatan yang istimewa karena kalau kita hitung begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah ketika usia beliau 53 tahun. Tahun ini tahun 1447 Hijriah. Maka kalau dijumlahkan 1447 dihitung dari hijrah beliau dengan 53 tahun usia beliau ketika hijrah. Tahun ini tepat 1500 tahun beliau hadir menjadi cahaya Allah untuk dunia yang gulita saat itu. Maka mari kita belajar kembali untuk merasakan cinta yang luar biasa. Seperti yang dirasakan oleh orang yang mungkin punya perasaan yang sama dengan kita. Namanya Julaibib. Julaibib dari kata jalabib, ditasghir. Jalabib sendiri artinya orang yang hina dina. Dari sisi fisik, dalam riwayat disebutkan Julaibib berkulit hitam, berhidung pesek, berambut ikal, berjalan agak terpincang. Tetapi bukan fisik itu yang membuat orang Madinah tidak suka kepada Julaibib. Dia juga bukan orang kaya, dia miskin. Dia juga bukan orang yang punya pengaruh dan jabatan, betul-betul sendiri dan jelata. Tapi bukan itu yang membuat orang Madinah tidak suka padanya. Ada satu aib pada diri Julaibib yang tidak terampunkan
bagi bangsa Arab. Semiskin apapun, sejelata apapun, seperti apapun penampilannya, orang Arab masih bisa hormat ketika dia punya orang tua dan nasab. Tetapi Julaibib celaka dalam hal ini. Tidak diketahui siapa bapaknya, tidak diketahui siapa ibunya. Betul-betul sosok yang kata anak sekarang, kalau kemudian dituruti, mungkin mengalami berbagai masalah anxiety. Mungkin dalam kerjanya burnout banget. Mungkin dalam kesehariannya benar-benar teralienasi. Mungkin dalam memandang masa depannya overthinking. Semua bisa dia rasakan. Tapi bagi seorang Julaibib ada cinta yang begitu tulus. Ketika setiap kali dia berangkat untuk ke masjid, ada tangan yang menggamit lengannya, tersenyum kepadanya dan berkata, Julaibib, baik hari ini. Baik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Tidak ada satu orang pun yang menyapa dia, kecuali Rasulullah SAW. Dan hari demi hari yang membuat Julaibib bertahan adalah tatapan teduh Rasulullah SAW kepadanya. Mata yang seakan memancarkan kasih yang begitu tulus. Senyum yang begitu manis yang membuat hari-hari Julaibib terasa sebagai hari yang penuh makna. Meskipun tidak ada manusia lain yang peduli kepadanya. Sampai suatu hari ketika dia berjalan ke masjid, Rasulullah menggamit lagi lengannya, tersenyum kepadanya dan berkata, Julaibib, gak nikah Julaibib? Julaibib tersentak dengan pertanyaan itu. Ya Rasulullah, jangan mencandaiku. Siapa yang mau sama aku ya Rasulullah? Orang tua macam apa yang mau menantu semacam aku ya Rasulullah? Tapi Rasulullah tetap tersenyum kepada Julaibib dan menepuk-nepuk pundaknya berjalan menuju masjid untuk mengimami salat. Hari kedua, lagi-lagi Rasulullah menepuk-nepuk pundak Julaibib dan bertanya, Julaibib, gak nikah Julaibib? Ya Rasulullah, udahlah saya gak ada harapan ya Rasulullah. Siapa sih yang mau? Rasulullah tersenyum lagi kepada Julaibib dan berjalan ke masjid untuk memimpin salat. Meninggalkan rasa yang begitu terhibur di hati Julaibib. Sampai hari ketiga. Dan begitulah Rasulullah SAW menepuk-nepuk pundak Julaibib dan mengatakan, Julaibib gak nikah. Ya Rasulullah udahlah saya gak ada harapan. Habis salat tunggu aku ya kata Nabi SAW. Habis salat tunggu aku ya. Maka setelah salat Julaibib menunggu di luar masjid dengan berdebar-debar. Apa yang hendak dikatakan Rasulullah kepadanya. Lalu Rasulullah menggandeng tangannya kemudian menuju ke rumah seorang pemuka Ansar. Pemimpin suku Khazraj. Yang nasabnya mulia. Yang rumahnya besar. Yang kaya raya memiliki kebun-kebun kurma yang luas. Dan Rasulullah masuk ke rumah itu diiringi Julaibib. Dan sang pemilik rumah dengan berseri-seri menyambut kedatangan Nabi SAW. Mereka duduk di meja makan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, izinkan aku melamar putri kalian. Masya Allah ya Rasulullah, bahagia sekali, mimpi apa kami semalam. Putri kami dikehendaki oleh Rasulullah, betapa ini nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nabi SAW tersenyum dan berkata, bukan untuk aku, untuk Julaibib. Bagaikan guntur di siang hari. Sang pemilik rumah tercekat tetapi kemudian mengatakan, mimpi buruk apa kami semalam ya Rasulullah. Nasib buruk apa yang menanti kami ya Rasulullah. Dosa apa yang kami perbuat sampai Rasulullah hendak menjodohkan putri kami yang
bunganya orang-orang Ansor tercantik di kalangan suku Khazraj dengan seorang seperti Julaibib ya Rasulullah. Nabi SAW tersenyum dan kemudian terdengar suara lirih dari balik tirai. Suara seorang gadis. Wahai ayah, wahai ibu, bukankah ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Marilah kita mentaatinya. Aku yakin kalau Rasulullah memilihkan Julaibib sebagai suamiku, ini kebaikan untuk kita, kebaikan untuk keluarga kita. Singkat cerita, Julaibib menikah dengan gadis Ansor yang mulia itu. Yang tahu bahwa ini pilihan Allah dan Rasulnya bagi dia. Dan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya baik baginya. Tetapi Allah juga maha tahu. Setiap orang punya kapasitas untuk diuji. Dan ternyata pernikahan mereka baru berusia 3 hari. Ketika sebuah panggilan jihad berkumandang dan Julaibib mengecup ubun-ubun istrinya, meminta pamit dengan pelukan, seakan pelukan terakhir dan berkata, aku harus bersama dengan Rasulullah. Dan Julaibib bertempur di garis depan, menjagai kekasihnya, menjagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian pertempuran itu berakhir dan para sahabat berkumpul di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, apakah kalian kehilangan seseorang? Semua sahabat saling pandang, mencari-cari apakah mereka kehilangan seseorang. Lalu mereka kompak berkata, enggak ya Rasulullah, lengkap semua ya Rasulullah. Ada sinar kecewa di mata Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Kita menunggu adzan sekarang. Allah. Allah. Hening ketika Rasulullah bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang untuk yang kedua kalinya? Semua saling pandang, bertanya, siapa? Siapa? Gak ada, gak ada.
Kemudian beliau bertanya sekali lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Dan ternyata mereka membisu. Karena mereka merasa tidak kehilangan siapapun, tetapi mereka tidak mampu untuk membaca bahwa Rasulullah SAW kehilangan seseorang. Orang yang hadirnya dianggap tidak ada. Orang yang kalau nggak ada yang nyari. Orang yang sekiranya melamar, nggak akan diterima. Orang yang sekiranya memberi rekomendasi, nggak akan dianggap. Dan orang-orang seperti itulah yang ada di hati Rasulullah SAW. Dicintai. Ketika sekali lagi beliau bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Dan semua membisu. Nabi SAW kemudian berkata, tetapi aku kehilangan Julaibib. Dan semua sahabat baru menyadari, oh ya Julaibib, di mana dia? Dicari. Ditemukan jasad Julaibib di antara jasad-jasad musuh yang dihadapinya. Seluruh luka di tubuhnya ada di bagian depan, tidak ada di bagian belakang tubuh, menunjukkan dia tidak pernah menghadap ke belakang. Terus berjuang sampai titik darah penghabisannya. Jasad itu mereka gotong. Mereka sholatkan dengan Rasulullah memimpin ketika liang digali untuk menguburkannya. Rasulullah mencegah semua sahabat yang hendak turun. Beliau sendiri turun ke bawah untuk menerima jasad Julaibib, memeluknya, dan kemudian meletakkannya di peristirahatan terakhirnya, mencium keningnya, dan dengan air mata yang menetes ke pipi Julaibib, beliau bersabda, wahai Julaibib, aku adalah bagian dari dirimu, engkau adalah bagian dari diriku. Dan semua orang hari itu berkata, andai saja kami adalah Julaibib, andai saja kami adalah Julaibib. Dan itulah Rasulullah SAW yang mencintai kita semua tanpa membeda-bedakan. Seperti cinta beliau kepada Julaibib, seperti perhatian beliau kepada Julaibib. Inilah orang yang Allah Subhanahu wa taala bersaksi tentangnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang sangat mengenal kalian. Berat terasa olehnya semua beban-beban yang kalian rasakan. Amat sangat dia menginginkan kebaikan bagi kalian. Kepada orang-orang beriman. Dia begitu lembut. Dia begitu penyayang. Inilah beliau yang hadir untuk semua manusia sampai akhir zaman. Inilah beliau yang ketika Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membangun khandak, parit besar di bagian utara kota Madinah, beliau turun, ikut serta, mengangkuti tanah, mengangkuti batu, menggali, dan bersenandung dengan senyum begitu indah. Ketika pasukan Quraisy dipimpin Abu Sufyan bergerak dari Makkah, 10.000 sekutu bersatu dengan satu niat menghancurkan Madinah. 2.000 Yahudi Bani Quraidah bergabung untuk menikam dari belakang. Dan Salman mengatakan, kami kalau diserang seperti ini gak mungkin kami hadapi di tempat terbuka. Jumlah musuh terlalu besar. Gak mungkin juga kita bangun benteng, waktunya gak cukup. Maka kami membangun parit pertahanan ya Rasulullah. Kalau bagian selatan, timur, barat kota Madinah ini aman.
Ada bukit-bukit dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi yang berpagar tinggi. Mereka, pasukan musuh tidak akan masuk lewat sana. Tapi bagian utara kita terbuka ya Rasulullah. Gali parit selebar kuda dan unta yang meloncat akan terperosok masuk. Dan sedalam kuda dan unta yang terperosok masuk akan kesulitan untuk naik. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan. Dan Nabi SAW bersama para penggali parit menghemat makanannya. Karena mereka tahu ada kemungkinan mereka akan dikepung dalam jangka waktu berbulan-bulan. Sehingga jatah logistik harus dihemat sehemat-hematnya. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, jatah makan kami penggali parit pada pagi hari adalah sebutir kurma yang kami sesap-sesap dan kulum seperti bayi menyusu sambil kami minumin air sedikit demi sedikit sampai siang. Jatah makan malamnya, tangan kami basahi lalu kami masukkan ke persediaan tepung. Tepung yang menempel di tangan yang basah itulah jatah makan malam kami. Yang tentu tidak mungkin diadoni menjadi roti, tetapi ada yang berkeliling membagi tetesan minyak panas. Sehingga tepung itu kami kempal-kempal dengan tangan untuk kemudian kami makan sebagai makan malam kami. Hingga satu ketika, cerita dari Jabir radhiyallahu anhu, kami menemukan batu yang sangat besar menghalangi penggalian khandak. Batu itu tidak mampu kami pindahkan saking besarnya. Berusaha kami pecah-pecah, itu pun tidak berhasil. Maka kami melapor kepada Nabi SAW dan beliau datang mendekat ke batu itu, lalu mengangkat bodemnya, mengangkat palu besarnya. Ketika beliau angkat palu besarnya, terbuka bagian perut beliau. Dan di situ kami tahu, kami menyaksikan sendiri ketika perut-perut kami diganjal dengan satu batu karena rasa lapar. Kami melihat di dalam sabuk Nabi SAW ada dua batu mengganjal. Ada rasa lapar yang sangat, yang beliau merasakan apa yang kami rasakan. Azizun alaihi ma'anittum, berat oleh beliau apa yang kami rasakan dari yang paling fisik sekalipun. Beliau mengangkat palu besar yang ada di tangannya. Tersibak perutnya yang diganjal dua batu itu. Beliau hantamkan ke batu yang sangat besar itu. Dengan bertakbir beliau berkata Allahu Akbar. Dan batunya retak, memercik api tinggi. Beliau bersabda, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana merah yang ada di negeri Syam. Umatku akan sampai ke sana. Di tengah keterkepungan. Di tengah overthinkingnya para sahabat tentang betapa beratnya yang harus mereka hadapi di hari-hari ke depan. Betapa sempitnya, betapa susahnya, betapa flatnya, betapa terbatasnya. Beliau membangkitkan semangat dengan mengatakan Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Allahu Akbar, etos insya Allah sampai ke Thailand. Allahu Akbar, etos insya Allah sampai ke Taiwan. Allahu Akbar, etos insya Allah sampai ke Eropa. Allahu Akbar, etos insya Allah sampai ke Amerika. Kenapa tidak? Saya waktu mondok Kiai di Pelausan, malam-malam dipanggil Kiai. Salim, dalam Kiai biasanya kalau malam-malam dipanggil itu suruh nemenin nonton Liga Italia. Karena saya kamarnya paling dekat dengan rumahnya Kiai waktu itu. Ternyata malam itu enggak. Beliau baru kondur dari acara bersama Bupati, Kiai Muqtamid Khalil, Allahu Yarham. Kemudian belum makan, saya diminta nemenin makan. Ketika saya diminta nemenin makan itu, saya diambilkan nasinya tapi kemudian disuruh, ayo Salim ambil lauknya, ambil lauknya. Di piring lauk itu ada makanan seperti semur, ada potongan besar dan potongan kecil. Ta'dhiman li syekh, karena menghormati guru, saya itu ngambil yang kecil. Bismillah.
Kemudian beliau mengatakan, ayo makan, makan. Beliau ngambil potongan yang besar. Setelah mulai makan baru saya sadar, potongan yang kecil itu daging sapi, potongan yang besar itu terong. Saya dalam hati, ya Allah salah, ya Allah salah. Mosok saya makan daging sapi, Kiai makan terong. Tapi karena sudah saya cowel-cowel, mosok mau tuker, gak mungkin. Saya dalam hati, ya Allah ampuni ya Allah. Tapi Pak Kiai tersenyum kepada saya dan mengatakan, ampuh teman ya Salim Dining ya. Guru saya ini asalnya dari Majenang. Jadi ya bersatu kita kompak, bicara kita ngapak kayak gue. Nah ketika itu kemudian beliau mengatakan, ampuh teman Dining ya Salim, ya mangane karo daging. Kok kayak bule, kayaknya siarap keliling dunia apa ya. Tahun 1997 kejadian itu. Dan Februari 2015 ketika mendarat pertama kali di Bandara Internasional San Francisco di Amerika Serikat, dan itu adalah benua kelima yang saya injak, saya nangis. Saya ingat betul, itulah doa seorang guru. Jadi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kalau guru kita Gus Dailami Ridho ya, mendoakan kita, karyawan Etos nanti buka kantor cabang di New York. Amin. Karyawan Etos nanti ada yang ditugaskan buka cabang di Paris. Amin. Itu sesuatu yang bukan mustahil. Seperti ketika Rasulullah kemudian Allahu Akbar. Yang kedua batunya rekah, mercik api lebih tinggi. Aku diberi kunci-kunci Persia. Aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana putih di Madain. Umatku akan sampai ke sana. Lalu ketiga kalinya Allahu Akbar, pecah berantakan batu itu. Beliau mengatakan, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a. Dan umatku akan sampai ke sana. Tetapi seorang sahabat namanya Jabir tadi gak tega lihat Rasulullah SAW. Pulang dia lari nemui istrinya, Dek, kamu masih punya apa Dek? Keluarkan Dek. Kenapa Mas? Kata istrinya. Aku melihat pada diri Rasulullah SAW satu kelaparan yang gak akan bisa ditanggung oleh orang selain beliau Dek. Ada 2 batu mengganjal perut Rasulullah SAW. Ayo Dek, yang kamu punya apa? Keluarkan Dek. Aku cuma punya segenggam tepung Mas. Dan seekor anak kambing kita yang tersisa. Kata sang suami, Dek, adoni tepung itu, jadikan roti Dek. Aku akan menyembelih cempenya, anak kambingnya. Jadi memang cempe itu, kambing itu tidak mengandung kolesterol Kiai. Kambing itu mengandung cempe gitu. Kambing tidak mengandung kolesterol, kambing hanya mengandung cempe gitu ya. Itu disembelih, dikuliti, dimasak. Akhirnya jadi 1 kuali masakan daging dan beberapa lembar roti. Segera Jabir menghadap kepada Nabi SAW yang masih bekerja bersama sahabat. Menggali parit dan berbisik ke telinga Nabi SAW. Ya Rasulullah, berkenan ke rumah ya Rasulullah. Ada sedikit makanan untuk engkau ya Rasulullah. Monggo berkenanlah makan di tempat kami. Tanpa diduga oleh Jabir, Rasulullah teriak, wahai semua penggali parit, ayo ke rumah Jabir, dia menjamu kita. Kata Jabir, celaka. Nanti Jabir akan ditanya, ada berapa penggali Khandaq hari itu? Satu riwayat menyebut 300, satu riwayat menyebut 500, satu riwayat menyebut 1.500 orang. Dan semua diajak Rasulullah SAW untuk datang ke rumah Jabir, maka dia tergopoh-gopoh mendengar ini, celaka Dek, celaka. Ada apa Mas? Rasulullah mengajak semua orang datang ke sini, celaka kita, makanannya cuma sedikit. Istrinya seorang mukminah, salihah, qanitah, hafidhah. Dia tanya, Mas, bentar. Yang ngajak kamu apa Rasul? Pertanyaannya, yang ngajak kamu apa Rasul? Kata suaminya, Rasulullah Dek. Yakin. Yakin pakai kof, nyekluk, yakin.
Iya dek. Kalau yang ngajak Rasulullah, tenang mas. Yang ngajak yang tanggung jawab. Yang celaka kalau yang ngajak kamu. Karena kamu gak punya mujizat. Dan benar Rasulullah datang. Masuk ke dapur. Kemudian bersabda kepada Jabir dan istrinya, kalian duduk situ saja. Biar aku yang melayani sahabat-sahabatku, jangan buka tutup makanannya. Suruh mereka masuk 10-10. Udkhulu ashran, masuk 10 orang. Rasulullah bagikan rotinya dari ciduk daging ditumpahkan ke atasnya. 10 orang sudah ngambil, keluar, ganti 10 orang. Masuk lagi 10 orang, masuk lagi 10 orang, masuk lagi 10 orang. Semua makan, kenyang. Kemudian Rasulullah memberi kepada Jabir dan istrinya untuk makan. Beliau makan bersama mereka. Menikmati hidangan itu, kemudian tersenyum, mendoakan kebaikan untuk Jabir dan istrinya keluar. Lalu Jabir cerita, aku buka lagi wadahnya saat itu, makanan itu masih utuh seperti semula. Pertanyaannya, yang dimakan tadi dari mana? Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizatnya Rasulullah. Dulu saya kecil baca cerita ini kagum, kok bisa makanan kayak gitu nyukupi 1.500. Tetapi begitu saya makin tambah umur, saya lebih kagum lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membangkitkan optimisme umatnya. Yang tidak pernah berhenti untuk bersama dengan umatnya. Di saat mereka lapar, beliau lapar. Dan ketika tiba saatnya untuk seneng, senengnya bareng. Dan bahkan ketika tiba saatnya untuk seneng, beliau memilih untuk yang terakhir seneng. Dan ketika bersama umatnya untuk seneng, beliau memilih untuk menjadi yang melayani umatnya di situ. Sampai selesai. Apakah kita cemburu kepada para sahabat yang dilayani Rasulullah, dicintai Rasulullah? Insya Allah kita akan merasakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang begitu dibangkitkan akan disambut oleh Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar. Disambut oleh beliau dan diberi minum dengan tangan beliau. Karena beliau sangat ingin untuk melayani semua umatnya. Insya Allah. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Dan beliau sangat ingin kebaikan-kebaikan untuk umatnya. Dan untuk itu, beliau 40 tahun lamanya digelari Al-Amin. 40 tahun lamanya dipercaya. 40 tahun lamanya semua orang mengatakan yes. 40 tahun lamanya tidak ada yang meragukan sama sekali janji ataupun ucapannya. Lalu tiba-tiba ketika kebenaran datang, wahyu turun, beliau sampaikan. Semua orang mengatakan pendusta kamu Muhammad. Semua orang mengatakan gila kamu Muhammad. Semua orang mengatakan dukun kamu Muhammad. Semua orang mengatakan penyihir kamu Muhammad. Sedrastis itu hidupnya demi menghadirkan kebaikan. Dari orang paling dipercaya selama 40 tahun, habis reputasinya dalam sehari karena menyampaikan la ilaha illallah untuk menyelamatkan umat manusia dunia akhirat. Kayak apa rasanya? Dari semua orang percaya, tiba-tiba seorang mengatakan saya nggak mau percaya sama kamu, saya nggak mau percaya sama kamu. Selesai. Sedahsyat itu. Diinjak kepalanya ketika sujud, dijerat lehernya ketika rukuk, dituangkan kotoran ke punggungnya ketika dia sholat. Semua dialami. Sedahsyat itu cintanya. Sebesar itu keinginannya untuk menghadirkan kebaikan hatta ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan rahmat turun untuk kita semuanya. Amin. Dibukakan pintu-pintu kebaikan besar untuk etos dan keluarga besarnya insyaallah. Amin. Ketika Allah mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Hai Muhammad, orang kafir memang begitu. Kamu kewajibannya cuma menyampaikan saja kok. Kalau mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, memang sama saja.
mereka nggak mau beriman ya Muhammad. Kata Nabi SAW kepada Rabbnya, ya Rabbi, kalau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja bagi mereka, izinkan hamba tetap memberi peringatan. Maka inilah Nabi SAW yang kemudian pada suatu hari berbaring di pangkuan Aisyah. Dan Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, adakah hari dalam hidupmu yang lebih berat daripada hari perang Uhud? Hari ketika engkau terluka, 3 cincin besi menusuk pelipis, darah bercucuran, gigi-gigimu patah, dikabarkan terbunuh, kehilangan para sahabat mulia, kemenangan yang berubah menjadi kekalahan yang menyakitkan. Adakah hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Maka Nabi menceritakan kisah di tahun ke-11 kenabian. Tahun yang sangat pahit. Baru selesai pemboikotan. Ketika dalam 3 tahun beliau bersama Bani Hashim, Bani Muthalib dan para sahabat harus mengungsi ke Syi'ib. Dan di Syi'ib mereka diboikot, tidak diajak berjual beli, tidak ada tolong menolong, tidak ada utang piutang, tidak ada nikah menikahkan. Diputus semua hubungan sosialnya oleh Quraisy dengan piagam yang dipasang di dinding Ka'bah. Lalu disusul wafatnya Khadijah, disusul kematian Abu Talib, dan di tahun ke-11 itu tidak ada lagi pelindung beliau di kota Mekah. Dan hampir tidak ada yang bisa diharapkan untuk masuk Islam di kota Mekah. Di tengah duka, di tengah sakit, di tengah lara, dan harapan yang nyaris tidak ada itu, beliau didampingi oleh Zaid bin Harisah menuju ke Taif, berjalan kaki 92 km ke tenggara, menaiki bukit-bukit batu, menuju sebuah kota yang 3 hari 3 malam beliau ajak kepada Islam. Beliau sapa setiap orang, beliau ketuk semua pintu, beliau ajak bicara, sampaikan ayat Allah kepada mereka. Tapi di hari ketiga mereka berkumpul, mengolok-olok, semua berbaris, orang-orang tidak waras dan anak-anak kecil taruh depan, melempari beliau dengan sampah, dengan buah-buah busuk, dengan batu-batu kerikil, mengejar-ngejar beliau keluar dari kota Taif. Dan sebuah batu tajam mengenai kaki beliau, terbuka lukanya. Jibril berbisik di telinga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seandainya darah itu menetes ke bumi, niscaya Rabbmu murka dan kaum ini akan ditimpa azab. Maka tangan beliau ditangkupkan ke luka, dipegang erat-erat sambil menjawab Jibril, wahai Jibril, aku ingin diutus sebagai pembawa rahmat, bukan diutus sebagai penyebab azab. Dipegang luka itu erat-erat, jangan sampai darahnya menetes ke bumi. Dikejar dan terus dikejar. Berlindung beliau di sebuah kebun. Di situ bersandar, beliau menengadahkan tangan ke langit. Beliau mengadu kepada Allah, dan tahu apa yang beliau adukan? Beliau mengatakan, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Mungkin kalau kita disakiti, didolimi, dianiaya, diusir, dihinakan, dilecehkan, kita mengatakan, ya Allah, lihat perbuatan mereka kepadaku ya Allah. Tapi yang dikatakan Rasulullah SAW adalah,
Ya Allah, aku adukan padamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku ya Allah. Aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Kemuliaan macam apa yang di hati orang semacam ini? Cinta macam apa yang setulus ini? Yang kemudian ketika beliau setelah menyambut seorang adas dengan senyum terindah, karena semua dukanya sudah diadukan kepada Allah. Dengan senyum terindah, dengan akhlak termulia, sampai adas mencium kepalanya, mencium tangannya, mencium kakinya. Rasulullah pulang ke Makkah. Di Qarnus Sa'alib, Jibril turun bersama malaikat Ahsyabain. Wahai Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Dia sudah diizinkan katakan satu kalimat, maka dia akan menimpakan gunung yang dijaganya kepada orang yang telah menyakitimu semuanya. Biar mereka hancur binasa semuanya. Kata Nabi SAW, tidak wahai Jibril. Sungguh aku berharap kalau mereka sekarang belum mau beriman, kalau sekarang mereka belum mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka aku punya harapan dari sulbi mereka, dari rahim mereka nanti akan lahir anak-anaknya yang akan mengesahkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun, wahai Jibril. Karena cinta seperti inilah ada orang yang berangkat dengan maksud untuk membunuh beliau. Tetapi hari ini terbaring mesra di samping beliau Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena cinta yang seperti ini, ada orang memusuhi Quran dengan akalnya, dengan syairnya, dengan segala yang dia miliki. Namanya Walid bin Mughirah. Darinya muncul Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Karena cinta semacam inilah ada Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Anaknya bernama Ikrimah, cerita tentang kematiannya menjadi cerita tentang ithar, tentang puncak ukhuwah ketika dia mendahulukan saudaranya yang kehausan menjelang ajalnya. Dan sampai kepada kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selembut itu beliau kepada seluruh umatnya. Maka hari ini ketika kita menghadapi hidup yang semakin tidak menentu, ketika kita menghadapi keadaan yang membuat overthinking, kecemasan, jangan pernah lupa kita punya seseorang yang mencintai kita, merindukan kita, bahkan menyebut-nyebut kita sampai di ujung ruhnya sebelum menghadap kepada Rabbnya. Ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kehormatan untuk disambut oleh beliau di Telaga Kautsar, untuk diberikan naungan di bawah panji-panjinya di Yaumil Mahsyar, untuk mendapatkan syafaatnya, mendampinginya di dalam surga Firdausil A'la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati ablagi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih, mudah-mudahan kita mengingat pesan dari lagu tadi yang disampaikan. Tadi lagunya Seluku-Seluku Batok. Itu sebenarnya ada versi Arabnya. Seluku-seluku batok, usluk-usluk batnak. Batoke elailo, batnuka la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo, siru ma yasilu. Oleh-oleh payung modo, la ilaha illallah, fayamut. Seluku-seluku batok, usluk-usluk batnak. Terus tempuh jalan pada batinmu. Batnuka la ilaha illallah, karena batinmu adalah tidak ada sesembahan, tidak ada yang kemudian mencipta, mengatur, memberi rizki, memiliki, menguasai semua urusan kecuali Allah. Siru mayasilu, berjalanlah terus sampai kita memiliki urusan yang menyambungkan kita dengan Allah. La ilaha illallah fayamut. La ilaha illallah sampai kita mati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Salim atas materi yang disampaikan, begitu sangat luar biasa. Fadilah-fadilah yang kita petik semoga kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk berikutnya mungkin sesi tanya jawab. Iya, maksimal 3 nggak apa-apa. 2. Oke, kita diberi kesempatan untuk 2 pertanyaan ya teman-teman semua. Barangkali dari teman-teman laki-laki ada yang mau ditanyakan? Oh ya, oke. Mohon teman-teman panitia bisa dibantu untuk mikrofonnya ya. Perkenalkan cek. nama dan dari kantor mana ya Mas? Cek. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Alfian Panji Prasetya dari kantor Pasar Manis. Ya, sebelumnya izin bertanya Pak Ustadz. Nah, saya kan seorang yang awam terkait agama. Nah, kemudian saya masuklah ke dalam sebuah pertemanan, di mana di sana itu teman-teman saya berasal dari pondok. Nah, di situ ada yang namanya sebuah pertanyaan dari saya, sebuah sholawat Nabi itu adalah suatu sunnah yang dianjurkan seperti itu. Nah, kemudian dan sholat itu adalah suatu hal yang wajib. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apabila orang itu melakukan sholawat, selalu melakukan sholawat, tetapi meninggalkan sholatnya, nah, itu apakah kewajibannya itu bisa ditutupi dari sunnahnya atau bagaimana? Kemudian yang kedua, apabila kita melakukan sholawat tapi tidak melaksanakan sholat, dan sedangkan sholat itu adalah perintah Allah yang wajib seperti itu, apakah kita itu mendoakan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan lebih memilih Rasul atau bagaimana? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Alfian dari kantor Pasar Manis. Ditampung dulu apa langsung dijawab? Tampung dulu, oke. Oh ya, perempuan boleh satu ya? Ada nggak nih? Dari teman-teman perempuan? Ada yang mau tanya? Iya, monggo Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sagita dari kantor Abimanyu, Ustadz. Ini sejalan dengan buku yang Ustadz rilis, yaitu Agar Bidadari Cemburu Padamu. Masya Allah. Jadi saya sebelumnya Ustadz, ketika saya membaca ada flyer yaitu tentang Ustadz Salim Al-Villa, saya berusaha membaca biografi Ustadz dan menemukan sebuah buku yang menarik perhatian saya, yaitu tentang pernikahan Ustadz. Karena gini Ustadz, dewasa ini untuk anak-anak Gen Z ya terutama, bahwa menyikapi sebuah pernikahan itu dengan kondisi yang mungkin lingkungan sekitar, keluarga, teman, sahabat yang menerima pernikahan dengan tidak baik Ustadz. Punten seperti perceraian, KDRT, perselingkuhan dan lain-lain. Sehingga ada perasaan dari para Gen Z ini yang mana jadi pesimistis untuk menikah Ustadz. Nah, akhirnya bagaimana sibuk memperbaiki diri, sibuk bagaimana menilai pasangan atau diri kita sendiri. Oh kayaknya saya belum pantas atau belum bisa memantaskan diri. Karena lingkungan gitu Ustadz. Baik itu dari keluarga maupun sahabat. Nah bagaimana cara menyikapi bahwa sebuah pernikahan itu adalah janji suci dan ibadah yang panjang untuk bisa kita lalui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sagita dari kantor Abimanyu atas pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaan Ustadz dari Mas Alfian dari kantor Pasar Manis, yaitu terkait dengan dirinya yang masih awam terkait dengan agama dan ingin mendapatkan pencerahan terkait lebih baik mana sih sholawat atau sholat kayak gitu. Baik, matur nuwun Mas Alfian atas pertanyaannya. Masya Allah, memang secara umum kita pahami, sholat kewajiban kita kepada Allah yang tidak terganti. Artinya dia menjadi prioritas. Sedangkan sholawat adalah ungkapan cinta kepada orang yang mengajarkan sholat kepada kita. Maka tentu dua-duanya harus seiring sejalan. Bagaimana dengan yang sholawatnya bersemangat tapi belum sholat? Kita mendoakan mudah-mudahan cintanya kepada Rasulullah, sholawatnya insya Allah satu saat akan membuka pintu hatinya untuk kemudian menjadi orang yang merasa butuh kepada sholat. Merasa tidak lengkap hidupnya tanpa sholat. Merasa ada yang hilang dari dirinya kalau tidak sholat. Insya Allah perasaan itu akan muncul. Jadi tentu kita we listen, we don't judge gitu. Kita mendengar, kita tidak ngejudge. Ada dia kok sholawatnya semangat banget kok belum sholat, nggak apa-apa. Mudah-mudahan proses sampai dia kemudian menemukan bahwa betapa indahnya membaca sholawat di dalam tahiyat sholat. Insya Allah. Nah apakah itu kemudian termasuk menduakan sama Allah? Senengnya sholawat doang belum sholat? Insya Allah enggak. Karena semua bermula dari cinta kita untuk kemudian mendekat kepada orang yang begitu mencintai kita. Yang orang ini juga adalah orang yang sholat sampai kakinya bengkak dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu setelah bersolawat, ungkapan cinta berikutnya adalah mencontoh, meneladani beliau, termasuk meneladani di dalam sholat sedikit demi sedikit. Demikian mudah-mudahan
bisa menyemangati kita semuanya untuk sholawat dan sholat. Kemudian pertanyaan kedua, buku Agar Bidadari Cemburu Padamu saya terbitkan tahun 2004, 21 tahun yang lalu. Ini ternyata saya sudah tua. Dan ya memang hari-hari ini kan kita semuanya kena hashtag merit is scary ya. Ada mbak-mbak yang ngomong sama saya, Ustadz gimana dong sekarang yang spek bidadari aja diselingkuhin. Apa kabar aku yang spek odong-odong katanya. Terus ada lagi yang cerita, Ustadz gimana dong yang spek boneka Barbie aja kena KDRT. Apa kabar aku yang spek samsak tinju katanya. Terus ada lagi yang ngomong, Ustadz lelaki mana lagi yang harus kupercaya? Ada suami taat sama nasihat istrinya. Istrinya bilang, Mas awas ya jangan main perempuan. Dia suaminya gak main perempuan Ustadz, mainnya sama laki-laki. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hari-hari ini semua kita insecure. Hari-hari ini kita semua trust isu kepada yang namanya pernikahan. Tetapi kita yakin insya Allah kalau kita berusaha memantaskan diri kepada Allah, menjadi orang yang baik, menjadi pribadi yang salih, menjadi pribadi yang salihah, kita sebenarnya sedang menjemput janji Allah. Allah juga menyediakan orang yang baik untuk kita. Karena itu sudah sepatutnya demikian. Bahwa di dunia ini ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Lut, ada cerita Asia dan Fir'aun, tentu itu pengecualian-pengecualian. Tapi pada umumnya optimis, sangka baik sama Allah, kalau kita memperbaiki diri, insya Allah kita juga akan mendapatkan jodoh yang baik. Dan bekal berikutnya adalah ilmu. Karena memang ternyata banyak pernikahan bermasalah itu bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya ilmu. Anda memulai dengan cinta, tapi Anda bisa bertahan dengan ilmu. Itu sesuatu yang penting, karena pernikahan ini ibadah paling panjang. Kalau sholat itu dari takbir sampai salam. Dijaga dari segala yang membatalkannya cuma 5 menit, 10 menit. Kalau puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari paling 14 jam. Kalau haji atau umroh dari sejak ambil mikot, ihram sampai tahalul. Itu paling beberapa jam umrohnya atau kalau haji beberapa hari. Tapi yang namanya pernikahan itu dipertahankan dengan ilmu. Sejak akad diucapkan sampai kelak maut memisahkan dan mempersatukan kembali di sisi Allah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Relationship goalnya adalah sambutan Allah. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan. Jadi mulai dengan prasangka baik sama Allah, niat yang baik, jemput jodoh terbaik, kuatkan dengan ilmu. Insya Allah, Allah memberkahi. Kapan-kapan boleh ikut acara bahagianya merayakan cinta. Terima kasih.